Di video kali ini, kita akan membahas metodologi penelitian, khususnya tentang asumsi dan hipotesis dalam penelitian. Mari kita kaji lebih lanjut. Asumsi merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat orang tersebut memutuskan untuk melakukan suatu kegiatan. Asumsi sangatlah penting. Tanpa asumsi, seorang tidak akan memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan. Asumsi tidak dapat diuji, tetapi sudah otomatis menjadi dasar tindakan. Sebagai contoh, asumsinya mahasiswa yang belajar di S1 Universitas Negeri Malang mempunyai keyakinan bahwa dengan belajar di S1 Universitas Negeri Malang dapat meningkatkan kemampuan akademiknya dan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita akan membahas hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan spesifik yang bersifat prediksi dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis mendeskripsikan secara konkret apa yang ingin dicapai atau diharapkan terjadi dalam penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dalam rumusan masalah. Hipotesis disusun sesuai dengan teori, bukti, dan fakta. Hipotesis harus dapat diuji atau testable. Hipotesis menyangkut variabel yang diteliti. Berikut kita uraikan tentang kegunaan hipotesis. Hipotesis memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Hipotesis mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan kaitan antar fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Hipotesis merupakan alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta yang bercerai-berai ke dalam satu kesatuan penting dan menyeluruh. Hipotesis sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antara fakta. Kita lanjutkan tentang jenis-jenis hipotesis. Hipotesis ada hipotesis deskriptif dan juga hipotesis statistik. Dalam hipotesis ini ada berbagai macam. Hipotesis alternatif, hipotesis nol atau null hipotesis, kemudian hipotesis berarah atau one-tailed hipotesis. Hipotesis tidak berarah, two-tailed hipotesis. Ya, kita uraikan satu persatu. Hipotesis digunakan dalam penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif dan juga penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian kuantitatif, bentuk hipotesis teoritis merupakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelum penelitian dilaksanakan. Sedangkan hipotesis statistik dalam penelitian kuantitatif merupakan hipotesis yang diuji melalui alat statistik. Untuk penelitian kualitatif, hipotesis empiris merupakan kesimpulan sementara dari setiap tahapan analisis data. Sedangkan dalam penelitian tindakan kelas, hipotesis tindakan merupakan keyakinan akan tepatnya pilihan strategi pembelajaran. Jadi, di beberapa penelitian, baik penelitian kuantitatif
Penelitian kualitatif maupun penelitian tindakan kelas di dalamnya juga memuat hipotesis. Berikut diuraikan contoh merumuskan hipotesis teoritis dari suatu penelitian. Misalnya kita punya suatu rumusan masalah, apakah semakin sering mahasiswa mengerjakan soal matematika, semakin tinggi kemampuan menyelesaikan soal matematika. Dari rumusan masalah ini bisa kita bentuk suatu tujuan penelitian, yaitu penelitian ini akan mempunyai tujuan yaitu untuk mengukur hubungan korelasi antara frekuensi mengerjakan dengan kemampuan menyelesaikan soal matematika. Dari rumusan masalah, kemudian disusun tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian ini, kemudian disusunlah asumsi. Dari rumusan masalah yang ada, asumsinya yaitu ada hubungan korelasi antara frekuensi mengerjakan dan dengan kemampuan menyelesaikan soal matematika. Dari sini, hipotesisnya dari rumusan masalah yang ada, yaitu semakin sering mahasiswa mengerjakan soal matematika, cenderung semakin tinggi pula kemampuan menyelesaikan soal matematika. Ya, seperti ini langkah dalam merumuskan hipotesis teoritis. Hipotesis teoritis dapat diuji secara statistik. Berikut hubungan hipotesis teoritis dan hipotesis statistik. Hipotesis teoritis dapat diuji secara statistik dan hipotesis teoritis itu sendiri memuat lebih dari satu variabel kalau dia diuji secara statistik. Hipotesis teoritis tidak dapat langsung diuji secara statistik, namun ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum diuji dalam uji statistik. Yang pertama, mentransformasikan ke hipotesis nol. Dari hipotesis teoritis ditransformasikan ke hipotesis nol. Sebagai contoh, kita punya suatu hipotesis teoritis, prestasi kelompok mahasiswi jurusan matematika UM cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi kelompok mahasiswa pada jurusan yang sama. Dari hipotesis teoritis yang ada, bisa disusun hipotesis nol, yaitu prestasi kelompok mahasiswi jurusan matematika Universitas Negeri Malang cenderung tidak berbeda dibanding dengan prestasi kelompok mahasiswa pada jurusan yang sama. Yang perlu dilihat, hipotesis teoritisnya di sini prestasi mahasiswi lebih tinggi dibanding prestasi mahasiswa, sedangkan hipotesis nolnya, prestasi mahasiswi tidak berbeda dibanding prestasi mahasiswa. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan dari transformasi hipotesis teoritis ke hipotesis nol, dilanjutkan dengan menganalisa data apakah ada bukti signifikan untuk menolak hipotesis nol. Dilanjutkan menentukan hipotesis alternatif. Dari hipotesis teoritis yang ada, kita bisa membentuk hipotesis alternatif, yaitu prestasi kelompok mahasiswi jurusan matematika Universitas Negeri Malang cenderung berbeda dibanding dengan prestasi kelompok mahasiswa pada jurusan yang sama. Ya, ini landasannya dari hipotesis teoritis. Kita punya prestasi mahasiswi cenderung lebih tinggi. Hipotesis nol, prestasi mahasiswi tidak berbeda dari mahasiswa. Sedangkan hipotesis alternatif, prestasi kelompok mahasiswi cenderung berbeda dengan prestasi kelompok mahasiswa.
Hipotesis alternatif merupakan suatu hipotesis yang diikuti oleh hipotesis nol, yaitu hipotesis alternatif bisa satu atau dua, tergantung implikasi atau tujuan penelitiannya. Misalkan kita punya suatu H0, prestasi belajar matematika kelompok siswi SMA Semalang Raya berbeda dibanding prestasi belajar matematika kelompok siswa SMA Semalang Raya. Dari H0 di sini, jika akan dilakukan penolakan terhadap H0, maka terbentuklah suatu hipotesis alternatif. Yang pertama, di sini prestasi belajar matematika kelompok siswi SMA Semalang Raya lebih tinggi dibandingkan prestasi belajar matematika kelompok siswa SMA Semalang Raya. Ini hipotesis alternatif yang pertama. Juga dapat dibentuk hipotesis alternatif yang kedua, yaitu prestasi belajar matematika kelompok siswa SMA Semalang Raya lebih tinggi dibanding prestasi belajar matematika kelompok siswi SMA Semalang Raya. Dari H0 dan H alternatif di sini ada kesimpulan dari penelitian ini, yaitu prestasi belajar matematika kelompok siswi SMA Semalang Raya lebih tinggi dibanding prestasi belajar matematika kelompok siswa SMA Semalang Raya. Dari sini kesimpulannya diperoleh bahwa dia menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif yang pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk mendukung video ini di channel ini, tolong untuk subscribe, tekan tanda lonceng, like, komen, dan share.